Selamat sore Pak Agung dan teman-teman konfigurasi IRP. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas kelompok 2 ini yang kami kerjakan. Itu berupa konfigurasi VPS. Nah, di sini untuk setting pertamanya ada setting VPS atau DropX. Nah, jadi kami menggunakan Digital Ocean ini. Nah, kami membuat akun dari link referral ini yang sudah disediakan dari soalnya. Nah, kemudian setelah login, kemudian konfigurasi awal, yang masukkan nama project, kami langsung membuat dropletnya. Nah, sekarang kami akan coba login dulu. Oke. Nah, di sini tampilan dari proyeknya. Nah, kami buka ini, manage, terus droplets, untuk membuat droplet baru. Nah, ini kami udah membuatnya kemarin, namanya solusi sekolah. Nah, untuk membuat droplet baru, klik tombol ini, create droplet. Nah, di sini pastikan distribusinya set ke Ubuntu untuk itu, SSH Ubuntu-nya. Kemudian untuk plan, sebenarnya terserah ini, tapi direkomendasikan pilih yang basic dengan plannya $5 per bulan atau 0,007 per jam. Di sini setting biasa, ini terserah kalian. Ini juga kami gunakan yang Singapura di sini. Nah, di sini VPS network juga itu bebas. Ini juga bebas. Nah, untuk authentication-nya bisa password atau bisa SSH. Nah, kami pakai SSH karena di soalnya untuk access center pakai SSH ke IP address droplet-nya. Jadi untuk SSH ini kalian mesti buat melalui Puttigen di sini. Nah, habis generate, ntar tinggal upload ke sini. Habis itu pilih assign project-nya, habis itu create droplet-nya. Nah, di sini kita akan mencoba mengakses droplet melalui putih. Nah, ini ada setting-nya juga. Nah, untuk setting seperti ini ada link-nya. Nah, ini dia. Connect droplet menggunakan putih di Windows. Untuk yang tadi yang membuat key-nya juga ada tutorial di sini. Kita langsung aja login ke itunya, dropletnya. Ini saya udah buat settingnya. Kami udah buat settingnya. Nah, masukkan passphrase-nya. Kalau buat key-nya ntar diminta masukin passphrase-nya. Nah, saya akan masukkan di sini. Nah, di sini tampilannya. Nah, kalau pas awal masuk itu kalian perlu mengupdate itu server Ubuntu-nya dengan menjalankan sudo apt-get update atau edan sudo apt-get update strip y. Nah, kemudian kalian buat dulu ini folder autodocker, masuk ke situ. Kemudian lakukan itu command line sudo apt-get install docker composite strip y. Ini itu foldernya biar rapi instalasinya. Nah, kemudian buat juga ini docker compose.yml. Nah, ini masukkan semuanya.
spasinya diperhatikan juga agar pas menjalankan odo di Docker-nya bisa. Nah, kemudian untuk menjalankan odo-nya, masukkan ini docker.compose up -d. Untuk itu ngecek log-nya bisa pakai ini, docker strip compose logs. Nah, kemudian karena kami sudah menyetingnya itu kemarin, kami tinggal bisa buka itu IP address-nya. Ini IP address-nya. Pas dibuka tampilannya seperti ini. Nah, itu untuk setting VPS-nya. Oke, setelah kita telah menyeting IP address kita menggunakan putih dan segala macam, sekarang kita akan mempercantik tampilannya, atau kita akan menggunakan yang namanya domain nanti, agar kita nanti bisa akses web audio-nya menggunakan nama domain seperti website pada umumnya, bukan IP address. Oke, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah membeli domain tersebut. Kalau kami membelinya menggunakan website namanya Rumah Web. Di sini kita bisa registrasi nama domain di sini. Terus kita tunggu dulu loading-nya. Nah, kita bisa milih kita mau nama domainnya seperti apa. Terus kemudian kita menggunakan ekstensi .my.id karena ini seperti yang paling murah ya. Ini bisa kita cek domainnya. Nah, akan muncul halaman baru. Dan ini nama domainnya beserta extension-nya yang bisa dipilih. Ini ada detail harganya segala macam. Nah, setelah itu kita misalnya mau milih yang ini, nah, kita bisa lanjut lagi. Dan ini diikutin aja sesuai dengan provider kalian. Kalau kita sudah membelinya, nah sekarang setelah kalian membeli domainnya, kita akan menyeting DNS agar nanti bisa dihubungkan antara IP address-nya dengan nama domainnya. Oke, jadi yang pertama setelah itu kita harus ke DigitalOcean. Setelah kita login, kita akan pencet tombol create di sini. Kemudian kita klik domain/DNS. Nah, di sini kita akan masukkan nama domain yang telah kita beli tadi. Misalnya solusisekolah.my.id ini kita telah membuatnya. Kemudian ini kita pilih proyek yang sesuai karena kita proyeknya cuma satu, maka otomatis yang ini. Nah, setelah itu nanti tinggal add domain dan akan muncul di bawah di sini. Kemudian setelah kita membuat domainnya, kita harus menyeting name server nanti di rumah webnya ya. Jadi di sini nanti kita akan melakukan login di sini ya. Setelah login nanti akan muncul halaman dashboard kayak gini. Setelah itu kita akan ke domains dan my domains. Nah, apabila pembeliannya berhasil nanti akan muncul domainnya di sini. Sekarang kita akan menyeting name servernya, kita klik panah di sini, kemudian manage name servers. Nah, di sini default-nya dia akan menggunakan opsi use default name server. Di sini kita ingin menggunakan custom name server dengan detail sebagai berikut. Jadi ada 3 name server 1 sampai 3, yang masing-masing itu ns1.digitalocean.com, ns2, bla bla bla, ns3 dan seterusnya. Kemudian setelah selesai kita tinggal klik change name servers. Terus setelah kita melakukan itu, kita akan menyeting DNS-nya di DigitalOcean. Oke. Setelah kita ubah name servernya, kita akan balik lagi. Kemudian kita klik domainnya di sini yang telah kita buat. Nah, setelah itu di sini hostname ada field namanya hostname, will direct to, dan ttl. Di sini kita akan membuat 2 DNS record baru, satu untuk record www dan satu untuk record wildcard. Untuk www nanti tinggal masuk aja hostname-nya www. Nah, dia akan mengisi secara otomatis di bawah sini. Kemudian will direct to-nya ini adalah IP address IPv4 dari droplet kita. Kemudian ttl-nya kita biarkan aja default 3600. Kemudian nanti klik record. Nanti akan muncul record baru di bawah sini. Kemudian kita akan buat untuk yang wildcard. Untuk itu kita klik aja yang add.
Nah, di sini dia akan mengkosongkan, jadi tidak ada www-nya. Kemudian ini sama, will direct to-nya juga, dan TTL-nya juga biarin aja, create record, dan akan muncul nih, 2 DNS record di sini. Nah, setelah itu kita sudah berhasil menyeting DNS-nya dan website Odoo-nya sudah bisa diakses menggunakan domain name. Kita bisa cek langsung solusisekolah.my.id. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya setelah Odoo yang kita install pada server Odoo DigitalOcean telah memiliki domain, di sini saya akan melakukan sedikit setup awal pada Odoo-nya, di mana saya akan melakukan pembuatan database dan juga instalasi beberapa modul pada Odoo yang telah kita install pada DigitalOcean. Itu yang bisa dilihat di sini. Saya telah mengakses Odoo-nya pada domain yang telah dibuat, yaitu solusisekolah.myid. Lalu di sini saya akan membuat pembuatan database. Kita bisa masukkan nama database-nya, lalu email, lalu passwordnya. Di sini passwordnya admin, nomor telepon, lalu country-nya bisa kita pilih Indonesia. Lalu karena di sini kita akan menggunakan master data yang diimport, kita tidak akan menggunakan demo data di sini, jadi kita uncheck saja. Lalu kita klik create database. Selanjutnya kita tinggal nunggu proses pembuatan database. Setelah database sudah terbuat, di sini kita akan ditampilkan halaman apps pada server Odoo DigitalOcean-nya. Lalu di sini saya akan melakukan beberapa instalasi untuk modul yang diperlukan untuk import master data pada video ini. Jadi untuk modul pertama itu saya akan melakukan instalasi modul kontak. Bisa kita cari modul kontak, lalu klik install saja. Lalu setelah modul kontak sudah diinstal, kita bisa install modul lainnya, yaitu modul purchase.
Selanjutnya ada dua modul lagi yang harus diinstal, itu modul sales, dan juga nantinya saya juga melakukan instalasi untuk modul inventory-nya. Oke, lalu yang terakhir itu modul inventory. Setelah modul-modulnya diinstal, lalu selanjutnya kita bisa melakukan import master data yang diperlukan. Ya, jadi yang selanjutnya kita itu mengimport master data. Jadi di sini terdapat master data yang akan kita gunakan. Itu terdiri dari bank of account, bank, chart of account, customer, kategori barang, produk barang, user, vendor. Kalau bank account itu yaitu bank account dari perusahaan, punya perusahaan. Terus kalau bank itu ya berarti list nama bank apa aja yang bisa dipakai. Terus kalau chart of account ini terus kalau customer ini customer-nya karena kita yang buat sekolah, jadi customer itu terdiri dari sekolah-sekolah yang terdapat di sini. Terus habis itu ada kategori barang. Kategori barangnya itu ada dua, itu elektronik sama jasa. Terus produknya itu kemarin sebelumnya kan kita cuma ada service sama hosting. Nah, sekarang ada tambahan jasanya sebagai berikut. Terus selanjutnya itu ada user yang bisa masuk ke Udo kita itu, yaitu ada role-nya itu admin, manager, manager sales, purchase, inventory, dan accounting. Terus yang terakhir itu ada vendor. Yang vendor sama gudang. Nah, jadi di sini selanjutnya kita langsung aja kita import di salah satunya aja. Misalnya kita akan mengimport yang bank. Bank itu ada di kontak. Terus kita ke konfigurasi, kemudian ke bank, import. Terus tinggal masukin aja Excel yang udah formatnya. Nah, di sini kita tes import. Nah, ini berarti nggak ada masalah, berarti kita bisa masukin. Nah, terus ya seperti itu, langsung aja kita import. Nah, dan import berhasil. Nah, jadi sisanya tuh
sebagian besar sama semua ya cara importnya, tapi tempatnya aja berbeda-beda. Ya, jadi sekian penjelasan dari kelompok ini. Terima kasih.